mengikuti perjalanan saya mengarah ke Semarang kali ini untuk update perkembangan jembatan Kali Babon. Pasti penasaran ya. Oke, saya coba ambil kanan dan ternyata jalannya lancar ya, nggak ada kemacetan. Tapi nih teman-teman perlu nih digarisbawahi ya. Wih, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Baston Hitam Channel. Oke teman-teman, kali ini saya mau ke Semarang lagi dan saya mau mengabarkan bagaimana perkembangan jembatan Kali Babon yang katanya sudah mulai dibongkar ya. Kemarin di berita dan saya sudah sharekan ke teman-teman itu mulai tanggal 3 Mei ya, 3 Mei. Dan ternyata teman-teman berubah ternyata ya, berubah itu dimulai pada tanggal 7 Mei teman-teman. Berarti mundur ya. Tetapi di tanggal 3 Mei benar sih sudah ada pengerjaan, tetapi hanya apa namanya itu kayak sekat gitu loh, pembatas jalan yang di tengah itu dibongkar, yang mengarah ke Semarang ataupun yang mengarah ke Demak teman-teman. Dan di tanggal 7 Mei juga sudah ada penyekatan ya. Sebenarnya penyekatan itu yang mengarah ke arah Demak itu satu jalur, jadi terjadi kemacetan ya. Yang mengarah ke Demak itu terjadi kemacetan. Dan ini saya tanggal berapa ini, tanggal 10 Mei teman-teman, tanggal 10 Mei hari Jumat saya ke arah Semarang dan saya akan mengabarkan ke teman-teman bagaimana perkembangannya ya. Pasti karena kabar saya ataupun juga kabar-kabar dari berita yang lain, teman-teman pasti berpikir, duh ngeri ini. Ya emang jelas-jelas ngeri lah, macetnya pastinya ya, karena sangat-sangat panjang banget itu kalau proses pembongkaran terjadi teman-teman, dan berlangsung ya selama 3 bulan. Dan kali ini saya sudah ada di Sayong teman-teman, dan memang di Sayong ini ya yang sudah biasa terjadi rob di sore hari ini depan saya ini sudah terjadi kemacetan. Ini mau mendekati PT HIT Polytron atau PT Polytron Sayong teman-teman. Kalau sore hari di daerah sini ya, mau yang mengarah ke Semarang ataupun yang mengarah ke Demak, itu kalau sore hari seringnya ya itu terjadi rob ya. Akhir-akhir ini banyak air pasang, dan nanti saya akan mengabarkan di sana. Oh iya, tadinya saya tuh pengennya ya nggak lewat sini ya, lewat Pantura ya, tetapi saya mendengarkan berita terus lihat map itu lancar gitu, arah Semarangnya nggak ada merah-merah gitu, dan saya tetap memutuskan lewat sini ya. Kalaupun memang apa namanya patokannya itu macetnya sampai yang saya tunjukkan ini ya di depan PT Polytron itu, saya sih mending tetap lewat Pantura saja daripada saya lewat jalur alternatif dalam gitu. Tapi kalau kabarnya saya dapat tuh beritanya sampai tol Sayong sana ya, ataupun bundaran PT Arkov Kopi itu, bahkan sampai sebelumnya, wah enggak, saya nggak bakalan lewat Pantura karena itu sangat-sangat panjang ya untuk jarak sampai ke jembatan Kali Babon yang dibongkar sana, daerah Genuk teman-teman, Semarang. Nah mungkin itu jadi tip buat teman-teman, kalau memang patokannya itu sampai bundaran PT Arkov atau sebelumnya, mending lewat jalur alternatif. Jadi teman-teman mungkin kalau bisa ya sebelumnya lihat map ataupun dengarkan berita atau juga tanya-tanya gitu. Karena titik kemacetan memang yang pertama berada di belokan PT Polytron ini yang di depan saya ini ya.
Ini nanti ini ada belokan, putar balikan, itu sering terjadi kemacetan, ramai sekali. Karena PT Polytron juga bongkar muat keluar masuk lewatnya sini, dan belum lagi dari kendaraan lain yang putar balik. Oke teman-teman, di perjalanan saya mengarah ke Semarang kali ini untuk update perkembangan jembatan Kali Babon. Pasti penasaran ya. Nah ini teman-teman belokan depan PT Polytron ya, ini. Jadi kemacetan pertama itu berada di situ teman-teman. Oke lanjut ya sana. Oh teman-teman, ternyata di sini dibongkarnya buat belokan nih, lagi buat belokan ternyata. Di tanggal 3 Mei itu buat belokan teman-teman, ternyata ya dibongkar bau yang sekatnya ini. Oke, saya coba ambil kanan dan ternyata jalannya lancar ya, nggak ada kemacetan. Tapi ini teman-teman perlu nih digarisbawahi ya, menurut saya dan menurut banyak netizen nih, nanti kita akan bahas ya setelah saya melewati jembatan Kali Babon ya teman-teman. Kita syuting dulu bagaimana kondisinya. Oke teman-teman, wow sudah ada pengerjaan ya, memang yang mengarah ke Demak teman-teman. Benar ya, sudah ada pengerjaan nih. Ini proses bongkaran, sudah ada bego jadi bongkar pelan-pelan tuh ya. Ini jadi bongkar pelan-pelan. Ini kondisinya yang mengarah ke Demak. Dan untuk titik kemacetan saya belum update untuk pastinya ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau saya rasa sih kemacetan ini melebihi lampu merah genuknya ya. Dan belum terjadi kontraflow. Oh ternyata pendek saja ya, nggak sampai lampu merah genuk. Tapi kalau sore hari nggak tahu ya nantinya. Oke teman-teman, mari kita bahas kenapa kok ibaratnya tuh molor gitu ya, mungkin ya bisa dibilang molor ya. Oke kita bahas. Nah teman-teman, mari kita bahas kenapa kok tidak terjadi kemacetan yang amat sangat panjang ya. Ini tanggal 10 Mei hari Jumat ya, dan di jembatan Kali Babon tadi teman-teman sudah lihat itu nggak ada kemacetan yang signifikan ya, walaupun memang sudah ada penyekatan jalan ya, jalannya satu jalur yang mengarah ke Demak itu sudah terjadi macet, dan yang mengarah ke Semarang lancar, tidak ada kemacetan, aman, Sulaiman. Tapi nanti kalau situ sudah jadi ya jelas akan pindah ke yang mengarah ke Semarang. Nah teman-teman, kalau menurut saya ya, dari analisa saya nih ya, itu kan pemberitahuannya kan mulai tanggal 3 Mei sudah saya share itu juga dari pihak-pihak terkait yang memberikan berita. Terus tanggal 3 Mei itu sudah mulai pembongkaran, dan ternyata di tanggal 3 Mei itu tidak ada yang signifikan ya. Ternyata tadi buat belokan saja, belokan untuk putar balik gitulah. Nah itu nanti buat apa ya? Oh iya, buat kontraflow, jalur kontraflow teman-teman. Kalau ada yang macet menumpuk panjang, nanti di situ buat jalur kontraflow masuk dan keluar gitu. Dan sampai tanggal 7 Mei itu ada perkembangan lagi. Itu tadi di situ lokasinya di jembatannya ada pembongkaran sampai hari ini tanggal 10 teman-teman. Nah kalau prediksi saya ya itu adalah the power of netizen teman-teman, karena media-media daerah Semarang khususnya ya, Genuk dan sekitarnya, Pantura-Pantura itu selalu
mengabarkan ya bisa dibilang tuh mengeluh gitu ya, dari adminnya bahkan juga dari netizen-netizen yang mengomentar itu tuh mengeluh. Aduh, nggak bisa bayangkan gitu ya, eh, berangkat pagi pulang malam, karena imbasnya kan ya bukan cuman warga sekitar ya, sopir-sopir truk, mungkin orang-orang yang melewati arah Semarang ataupun yang mengarah ke Demak dan seterusnya itu juga mengeluh ya, karena seperti kita tahu teman-teman, memang jalur Pantura ya itu gak ada matinya buat yang namanya tuh perbaikan jalan ya. Anehnya di situ ya, khususnya yang daerah apa namanya Pantura Demak itu, nggak tahu saya. Dan itu juga buat pertanyaan banyak ya, di banyak orang-orang ya, khususnya masyarakat. Kok ya perbaikan terus habis titik A, jalan A kok pindah sana, jalan sudah bagus kok malah diperbaiki lagi, didongkel lagi atau bagaimana seperti itu. Nah, kalau analisa saya seperti itu teman. Jadi mungkin ya power of netizen itu tuh Indonesia itu istimewa banget ya. Nah, seperti kita tahu ya, kalau kalau masalah kayak akun hilang ataupun serang-serangan di media sosial kayak Instagram dan lain-lain tuh, Indonesia tuh pinter gitu. Jadi ya mungkin bisa dibilang, kalau saya rasa itu ya, pembongkaran tadi yang sudah ada itu menurut saya teman-teman ya, jadi pelan-pelan gitu. Kalau saya anggap tuh gitu pelan-pelan. Jadi lebih lebih ke apa namanya? Wah, ini kalau saya total bongkar kayaknya bisa membuat masyarakat itu jadi apa namanya ya, kesusahan atau ribet karena hanya satu jembatan yang bisa dilewati kontraflow. Imbasnya ya memang dua jalur yang mengarah Demak ataupun mengarah Semarang itu nanti terjadi kemacetan. Makanya mungkin tadi masih ada satu jembatan ya, yang satu jalurnya dibuat bisa dilewati walaupun imbas macetnya itu yang mengarah ke Demak. Itu teman-teman. Jadi analisa saya gitu. Dan perkembangan tentang jembatan Kalibabon atau jembatan Pantura, Kalibabon, Genuk, Semarang khususnya itu apa namanya, progresnya, perkembangannya seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya dan semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Silakan di-share walaupun secara lisan atau juga video saya, silakan. Mohon maaf kalau ada salah kata atau kurangnya dari informasi saya ya. Mohon maaf nih, mohon maaf. Itu hanya mungkin juga analisa tebakan karena saya juga melihatnya kan survei-survei dan lain ya. Mohon maaf nih. Jangan lupa teman-teman dibantu subscribe, like, komen, dan share video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.